نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita berada di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fid din, mendalami agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebarkan di dalam layar, insyaallah taala kita akan membahas tentang salah satu daripada sumber daripada keburukan, yakni jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 53. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidaklah membebaskan diriku daripada kesalahan. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar dia mengajak kepada
perbuatan buruk illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah doa yang kita senantiasa mungkin membacanya, bagi yang mengamalkannya tentunya, yaitu doa zikir pagi dan petang. Dan mungkin di dalam khutbah hajat tadi kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan jiwa-jiwa kita. Setelah muji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya, kemudian sebutkan wa na'udzubillah min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan daripada jiwa-jiwa kita. Ini menunjukkan bahwasanya jiwa kita ini mendatangkan keburukan kalau seandainya dia tidak dididik dengan ilmu agama. Dan juga di dalam zikir pagi dan petang yang kita senantiasa membacanya, sebagaimana di dalam zikir tersebut kita membaca doa Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai' wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, dan seterusnya. Di dalam zikir ini terdapat permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi daripada keburukan jiwa kita. Kata para ulama disebutkan bahwasanya sumber keburukan itu ada dua di dalam zikir ini. Yang pertama adalah keburukan itu bersumber dari diri kita, dari jiwa kita. Kemudian yang kedua adalah dari luar, yaitu dari syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya jiwa kita ini merupakan sumber keburukan. Makanya juga di dalam doa di zikir yang lain, zikir pagi dan petang, kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan pertolongan dalam seluruh urusan kita. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan diri kita walaupun sekejap mata pun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Lanjutnya apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup dan kehidupan yang sempurna. Wahai zat
yang berdiri sendiri. Dan mengurus seluruh makhluknya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah sya'ni, urusanku, kullah, semuanya. Kemudian wala takilni, dan janganlah engkau ya Allah serahkan diriku kepada jiwaku, walaupun hanya sekejap mata tanpa pertolongan darimu. Ini menunjukkan bahwasanya apabila kita diserahkan kepada jiwa kita, maka kita akan binasa. Walaupun sekejap mata kita diserahkan kepada jiwa kita sendiri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan binasa. Karena jiwa kita adalah sumber daripada keburukan. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Madarijus Salikin pada jilid yang pertama, beliau mengatakan, di antara penjelasan beliau, yakni pandangan kepada sumbernya perbuatan dosa itu, kata beliau, adalah wahwa nafsu ammaratun bisu. Dia adalah nafsu amaratun bisu. Dan mengetahui bahwasannya jiwa kita ini merupakan sumber daripada keburukan, akan berikan beberapa faedah, kata beliau. Yang pertama, kata beliau, ayya'rifa annaha jahilah zalimah wa anal jahla wa zulma yasduru anhuma kullu qawlin wa amalin qabih wa min wasfihil jahla wa zulma la matma'a fi istiqamati wa i'tidali al-battah. Kata beliau, bahasanya mengetahui hakikat jiwa itu adalah jahilah, zalimah. Jiwa kita ini adalah jahil, bodoh, zalimah. Dia berbuat zalim. Bahwasanya kejahilan dan kezaliman bersumber dari keduanya setiap perkataan dan perbuatan yang buruk. Dari sifatnya jahil dan zalim, maka tidak ada diharapkan untuk bisa istiqamah, lurus dan adil.
Maka yang demikian mewajibkan bazul juhdi fil ilmin nafi' alladhi yukhrijuha bihi an wasfil jahli. Kalau kita sudah mengetahui bahasanya jiwa kita ini adalah sumber daripada kejahilan dan kezaliman, maka mewajibkan kita untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu yang bermanfaat agar mengeluarkan jiwa tersebut daripada kejahilan. Alladzi yukhrijuha bihi an wasfil jahli. Jadi dengan menuntut ilmu yang bermanfaat akan mengeluarkan jiwa tersebut dari sifat kejahilan. Wal amali shalih alladzi yukhrijuha bihi an wasfil zulm. Dan beramal soleh yang mengeluarkan jiwa tersebut dari sifat kezaliman. Jadi kalau jiwa kita tidak diluruskan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu dari mana? Ya, ini kata para ulama, ilmu yang bermanfaat adalah bersumber daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amal soleh, kita telah mengetahui bersama amal soleh itu adalah amal yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebutlah yang menjadikan jiwa kita itu bisa keluar daripada sifatnya jahil dan zalim. Namun kata beliau, Al-Imam menjelaskan, wa ma'a hadza fajahluha aktsar min ilmiha. Meskipun seseorang itu sudah belajar menuntut ilmu, akan tetapi kejahilannya lebih banyak daripada ilmunya, daripada mengetahuinya. Wa zulmuha a'zam min adliha, dan kezaliman jiwa itu lebih besar daripada keadilannya. Walaupun seseorang sudah menuntut ilmu, tentunya kejahilan tentu lebih banyak yang dia tidak ketahui daripada ilmu yang telah dia ketahui. Belum lagi daripada ilmu yang telah diketahui belum tentu diamalkan semuanya. Zolim lagi. Itulah keadaan jiwa kita. Oleh karena itu kata beliau memberikan nasihat, fahakikun biman hadza sya'nuhu ayyarghaba ila khaliqiha wa fatiriha ayyaqiyaha syarraha wa ayutiyaha taqwaha wa yuzakkiyaha fahuwa khairu man zakkaha fa innahu rabbuha wa maulaha wa alla yakilahu ilaiha tarfata ain fa innahu idza wakalahu ilaiha halak fama halak man halaka illa haitsu wukila ila nafsih.
Maka kalau begitu keadaannya, jiwa kita ini adalah sumber daripada keburukan. Dan kita telah berusaha untuk memperbaikinya dengan menuntut ilmu. Namun kebodohan itu masih banyak yang belum melekat pada diri kita daripada ilmu yang kita dapatkan. Maka kalau keadaannya seperti itu, kata beliau, maka hendaklah dia memohon kepada Sang Pencipta jiwa tersebut agar melindunginya dari keburukan jiwanya. Ayyaqiyaha syarraha, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi daripada keburukannya. Wa ayyutiyaha taqwaha, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan pada jiwa tersebut serta mensucikan jiwanya. Karena Allah Subhanahu wa taala fahuwa khairu man zakkaha, dialah zat yang sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemiliknya. Kemudian kata beliau, wa alla yakilahu ilaiha tarfata ain, dan agar Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyerahkan diri kita ini kepada jiwa kita sendiri. Tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata, kata beliau. Fa innahu in wakalahu ilaiha halak, jika Allah Subhanahu wa taala menyerahkan diri kita kepada jiwa kita, halak, orang tersebut akan binasa. Apabila seseorang diserahkan kepada jiwanya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan binasa. Fama halaka man halaka illa haitsu wukila ila nafsi, dan tidaklah binasa orang binasa tersebut kecuali apabila dia diserahkan kepada jiwanya. Kemudian beliau menyebutkan di antara doa yang sering kita panjatkan, ya tentunya diantaranya adalah di dalam khutbah hajah. Kata beliau, fil khutbah hajah, alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiru wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Maka di dalam khutbah hajah senantiasa Rasulullah mengawali dengan khutbah hajah ini agar kita memohon kepada Allah SWT dilindungi daripada keburukan-keburukan jiwa kita. Mohon perlindungan daripada keburukan jiwa-jiwa kita. Kemudian kata beliau memberikan nasihat, faman arafa haqiqata nafsihi wa ma tubi'a alaih alima annaha manba'u kulli syarr wa ma'wa kulli su' wa anna kulla khairin fiha fadlun minallah man nabi alaiha lam yakun minha
Kama qala Allah Ta'ala walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Bahwa jiwa itu adalah sumber keburukan dan tempat berdiamnya segala kejahatan. Dan setiap kebaikan yang ada pada jiwa, maka itu hakikatnya adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah anugerahkan padanya, bukan berasal dari jiwa itu sendiri, kata beliau. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, dalam surah An-Nur ayat 21. Kalau bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya tidak ada seorang pun dari kalian akan menjadi bersih selama-lamanya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 7, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanah fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian mencintai iman dan menghiasinya di dalam hati kalian, serta menjadikan kalian membenci kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian kata beliau melanjutkan, fahadal hubbu wa hadal karaha lam yakuna fi nafsi wala biha walakin huwa Allah alladzi manna bihima faja'alal abda bisababihima minar rasyidin. Maka kecintaan kepada iman dan kebencian kepada kekafiran, kefasikan serta kemaksiatan itu bukan berasal dari jiwa dan bukan dengan sebabnya, akan tapi Allah lah yang menganugerahkan kepadanya. Sehingga dengan sebab itulah Allah menjadikan hamba tersebut termasuk orang-orang ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itulah karunia dari Allah serta nikmatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala alim al-hakim, maha mengetahui, maha bijaksana. Alimun bima yaslu lihadzal fadli wa yazku alaihi wa bih wa yuthmiru indah, hakimun fala yada'u inda ghairi ahli fayudayyi'uhu biwad'ihi fi ghairi maudi'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam ayat tersebut, Allah itu maha mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan karunia ini, yang akan tumbuh dengan karunia tersebut dan berkembang padanya serta berbuah darinya pada dirinya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim, maha bijaksana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang meletakkan, dia tidak meletakkan pada yang bukan ahlinya sehingga menjadi sia-sia karena menempatkannya tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebaikan-kebaikan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pilih. Karunia tersebut berupa keimanan
kebencian kepada kefasikan dan kemaksiatan Allah tanamkan kepada jiwa-jiwa orang yang telah Allah pilih. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan keimanan, diberikan kebencian kepada kefasikan, kemaksiatan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sia-siakan. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah masuk waktu sholat isya, kita azan dulu terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, syahadu an la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
setelah kita mengetahui bahwasanya jiwa ini merupakan sumber daripada keburukan, ya walaupun kita sudah berusaha untuk memperbaikinya dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah, namun tentunya kejahilan pada diri kita masih sangatlah banyak. Maka oleh karenanya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada kejahatan yang ditimbulkan daripada jiwa-jiwa kita. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mampu untuk berlindung dari keburukan jiwa tersebut kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat lemahnya jiwa kita. Maka banyak di antara doa-doa, di antaranya zikir pagi dan petang tersebut, banyak menyebutkan doa-doa agar kita ini dilindungi daripada keburukan jiwa kita, sebagaimana tadi doa. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi. Dan juga di dalam Sayyidul Istighfar juga disebutkan yaitu pada lafaz a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan apa yang aku lakukan. Dan kalau kita telah mengetahui bahasa jiwa ini merupakan sumber daripada keburukan, apa saja keburukan jiwa kita? Sangat banyak. Sangat banyak keburukan jiwa kita ini. Di antara keburukan jiwa kita, di dalam jiwa kita ini terdapat kesombongan, terdapat hasad, terdapat riya, terdapat kasal, terdapat ghaflah, kelalaian, terdapat al-jubun, penakut, terdapat al-bakhil. Banyak sekali keburukan jiwa kita. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon. Kita tidak mampu berlindung. Hanya Allah lah yang bisa membersihkan jiwa-jiwa kita. Maka mari kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersungguh-sungguh di dalam berdoa agar kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa kita ini. Di antara doa mungkin yang sering saya sampaikan, saya membacanya agar kita diberikan jiwa
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dikatakan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang agak panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubun wal bukhl wal harami wa azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, ajaz, kelemahan, wal kasali, dan kemalasan, berlindung daripada kemalasan, wal jubun, dan dari penakut, wal bukhl, dan dari kebakhilan, wal harami, pakai h ya, bukan pakai h, pakai h. Haram ini apa artinya? Yani penyakit yang dialami orang yang sudah tua, apa itu apa namanya? Pikun ya. Wa azabil qabr, dan juga berlindung daripada azab kubur. Kemudian Rasulullah menyebutkan Allahumma ati nafsi taqwaha. Setelah berlindung daripada 6 hal, Allah menyebutkan min ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikanlah dia ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindungnya dan pemiliknya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sejatinya ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah menjadi bumerang buat kita. Ilmu yang tidak merubah akhlak kita, ilmu yang tidak menambah daripada ketaatan kita, intinya ilmu yang tidak diamalkan, itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Rasulullah SAW berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, dan daripada hati yang tidak khusyuk. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang tidak khusyuk, yang kalau sholat
mungkin dari takbir sampai salam pikirannya kemana-mana. Atau dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mudah melakukan kemaksiatan tatkala dia bersendirian. Dia tidak menghadirkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala dia bersendirian, sehingga dia menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung daripada hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min nafsin la tashba', dan daripada jiwa yang tidak pernah puas. Sehingga jiwa yang tidak pernah puas ini akan melalaikan seseorang daripada ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencari dunia, terus merasa kekurangan terus, sampai dia melalaikan dirinya daripada beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia masuk ke dalam kubur. Kemudian yang terakhir, wa min da'watin la yustajabu laha, dan berlindung daripada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita membacanya. Mari kita menghafalkan doa-doa seperti ini. Kata itu mungkin usaha kita, karena doa termasuk usaha dalam kita membersihkan jiwa kita. Dan seandainya doa-doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, angkalah bahagianya kita. Tatkala Allah Ta'ala memberikan kepada jiwa kita ini ketakwaannya, sehingga jiwa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jiwa kita tidak memiliki sifat hasad, sifat takabur. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jiwa kita ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan baca doa-doa tadi. Itulah di antara usaha kita di dalam kita membersihkan jiwa kita. Yang pertama tentunya tadi dengan menuntut ilmu syar'i, ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan amal soleh. Dengan amal soleh itulah mengeluarkan jiwa-jiwa kita daripada kejahilan, daripada kezaliman. Dan juga diantaranya itu dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan kita zikir. Di antara doa yang zikir-zikir yang sangat penting adalah zikir pagi dan petang. Yang mana dalam doa zikir dari pagi dan petang tersebut terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita mau membaca makna-maknanya, mentadaburnya luar biasa. Zikir pagi dan petang tersebut betul-betul
Itu merupakan benteng bagi seorang muslim. Sehingga dia dilindungi dari berbagai keburukan di dunia maupun di akhirat. Maka saya nasihatkan kepada diri saya sendiri juga jamaah sekalian, mari kita melazimkan terus membaca zikir pagi dan petang. Dan tidak hanya dibaca saja tanpa ada perenungan di dalam jiwa kita. Mari kita membacanya dengan tadabbur. Kita baca makna-maknanya. Kalau kita tidak mengerti terjemahan, kita baca terjemahnya. Sehingga tatkala kita membacanya, betul-betul kita mentadabburinya. Karena hasil daripada doa dengan hati, dengan perenungan itu berbeda. Dengan zikir yang cuman di lisan, tetapi hatinya tidak meresapinya, itu berbeda. Jadi doa yang diiringi dengan perenungan dengan hati akan menimbulkan ketenangan. Jadi mari kita baca kembali zikir-zikir pagi dan petang tersebut, kita baca maknanya sehingga kita betul-betul menghadirkan hati tatkala kita membacanya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya dan dari syaitan, buang kesalahan tersebut. Dan marilah kita senantiasa banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala tentunya agar senantiasa memperbaiki jiwa-jiwa kita ini. Karena jiwa ini memang kata Imam Qayyim tadi adalah merupakan sumber daripada keburukan. Ya, kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan jiwa kita, kita tidak akan mungkin bisa. Ya, kata ayat dalam surat An-Nur ayat 21 tadi, mazaka minkum min ahadin abada. Kalian tidak akan pernah bersih selama-lamanya kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membersihkan jiwa kita. Mari kita sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di dalam thalabul ilmi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.